Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari berkata kepada para sahabat. Apa yang beliau katakan? Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Qalu wa man hum ya Rasulullah. Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga ahlin minan nas, jama'. Allah punya keluarga. Keluarganya Allah ini tidak sedikit, tapi banyak keluarga Allah. Ahlina minan nas. Qalu wa man hum ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapakah keluarga Allah? Apakah keluarga Allah itu yang begadang malam? Apakah keluarga Allah itu yang kaya? Apakah keluarga Allah itu yang punya jabatan? Apakah keluarga Allah itu yang soleh? Atau siapa? Mau tidak jadi keluarga Allah? Qalu wa man hum ya Rasulullah. Siapa mereka ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hum ahlul Quran. Mereka yang menjadi keluarga Allah adalah ahlul Quran. Ahlullahi wa khassatuh. Orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah orang-orang keluarga Allah, dan mereka adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang khusus yang Allah pilih. Siapa mereka? Ahlul Quran. Siapa mereka? Ahlul Quran. Para ulama menjelaskan siapa itu Ahlul Quran. Siapa itu orang-orang yang akan menjadi keluarga Allah. Orang sudah jadi keluarga Allah, subhanallah, idza ra'a yara binurillah. Kalau dia melihat, maka dia melihat dengan cahaya Allah. Wa idza takallama, kalau dia berbicara, takallama bi'ilmillah, dia berbicara dengan ilmu Allah. Wa idza sami'a ayatillah, kalau dia mendengar, maka dia mendengar ayat-ayat Allah. Ulama menjelaskan siapa itu ahlullah, siapa keluarga Allah. Ini mau jadi keluarga Allah ini. Kata para ulama, keluarga Allah adalah pertama, sering membaca Al-Quran. Ini dulu yang satu. Kalau kita sering punya hubungan baik dengan Al-Quran, Al-Quran qaribun minna, dekat dari kita baca setiap hari,
Bahkan kalian ini membacanya 4 kali dalam sehari. Subuh, duha, zuhur, isya, 4 kali. Subhanallah. Kalau sudah membaca Al-Quran, sering membaca Al-Quran, dan membaca Al-Quran ini bukan hanya ketika di pondok pesantren, tapi di rumah, di jalan, di mobil, di motor. Ustaz, saya ini kan kalau di mobil nggak bawa Quran, gimana cara baca Al-Quran? Jawabannya mudah. Maka dengan kalian mengucapkan, membaca apa yang kalian hafal, itu masuk kategori membaca. Contoh, kalian dari Jakarta mau pergi ke Mekah. Ngapain? Haji, belajar, apa jadi TKW? Haji. Amin, amin, amin. Haji. Haja. Pergi ke Mekah, duduk di pesawat. Pesawatnya mau terbang, takut. Kenapa takut? Takut jatuh. Dia baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kalau mogok nggak bisa belok. Kalau mobil mogok parkir belok kiri, betul? Kalau pesawat, kalau mogok, sampai tinggi ketemu awan. Ketemu siapa? Masya Allah. Kanan awan putih, kiri awan putih. Lihat oh, itu Hijaz. Masya Allah. Nah, perjalanan lama. Berapa jam? 10 di pesawat. Tidak bawa Quran. Akhirnya tidak bawa Quran. Di handphonenya nggak ada Quran. Udah 2 nih. Tidak bawa Quran, di handphonenya tidak ada Quran. Lantas apa nak baca? Apa yang mau dibaca? Karena si Arif ini hafal Quran. Siapa di sini namanya Arif? Tidak ada. Hah? Siapa? Hah? Atau siapa di sini namanya Muhammad? Banyak. Nah, karena Muhammad ini hafal Quran. Kalau perempuannya namanya Khadijah. Karena Khadijah ini hafal Quran, dia langsung baca. Alif Lam Mim. Kotor, cemong. Luar biasa. Suara siapa? Dari pesantren Hijaz. Masya Allah. Zalikal kitab. Ayo lanjutkan. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kata pilot, itu aja tuh jadi pilotnya. Masya Allah. Biar selamat. Akhirnya dibaca terus surat Al-Baqarah sampai habis. Murwatal.
Kayak kaset. Itu sudah membaca Al-Qur'an. Oleng itu dia punya pesawat dikencengin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Naik. Oh. Itu sudah baca Al-Qur'an. Dimanapun Quran in my heart. What is the Quran? In my heart. Aina al-Quran? Di Quran itu langsung. Jadi kata para ulama, pertama sering baca Quran. Baca Quran tidak ada ruginya. Dan baca Quran itu menghidupkan hati. Dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, jangankan dunia. Jangankan dunia. Jangankan dunia. Akhirat, dunia, harta, buah, jabatan, uang, anak yang soleh, istri yang soleha, rumah, mobil, tanah, ikan, hewan, seluruhnya, bahkan malaikat dan seluruhnya akan mencintai orang ini. Kalau Allah sudah cinta, maka seluruh makhluk di muka bumi diperintahkan oleh Allah, wahai makhlukku di muka bumi yang ada di darat dan di bumi, ahibbu, cintai orang ini karena saya mencintai. Subhanallah. Jadi dicintai oleh semua orang. Jadi kalian kalau sudah dekat dengan Quran, dihormati, dimanapun dihormati. Saya kasih contoh. Ini anak-anak yang kelas 2, 3, 4 pulang ke rumah. Ada mushola masjid. Kalian pulang ke rumah. Kemudian kira-kira kalau imamnya nggak hadir, kira-kira siapa yang disuruh imam? Kira-kira yang disuruh imam orang luar apa anak pesantren? Angkat tangan yang pernah jadi imam yang ikhwan. Banyak sekali nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masya. Kamu gatal ya? Disuruh imam. Orang yang disuruh imam berarti orang itu percaya bahwa ini adalah orang yang mampu untuk jadi imam dan pantas untuk jadi imam. Kalau saya nggak pantas, saya nggak pantas. Biarlah anak muda ini, walaupun dia muda, masya Allah, dihormati. Jadi masih kecil aja, itu dihormati. Apalagi tuh. Wah. Jangan keras-keras. Jadi kata para ulama, siapa itu ahlul Quran? Pertama, orang yang sering membaca. Setelah sering membaca, yatakhallaqu bi akhlaqil Quran. Dia beradab, berakhlak dengan akhlak Quran. Ini yang penting. Jadi kalau dia sering baca Quran tapi omongannya kotor, sering mencaci Al-Quran, sering mencaci temannya, mengambil hak orang lain, menuduh orang lain, mengganggu orang lain, merasa diri paling benar, merasa diri paling pintar, dan seterusnya, maka
ini bukan ahlul Quran. Jadi akhlaknya akhlak Al-Quran. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mulia dari seluruh manusia di muka bumi. Rasul keluar rumah subuh, jalan ke masjid, di depan rumahnya ada kotoran. Kalau zaman dulu kotoran hewannya kira-kira kucing apa onta? Kalau di Indonesia kira-kira kotoran apa? Ayam atau kucing? Dua-duanya bisa. Jadi kamu keluar dari rumah, hangat. Pertanyaan berikutnya, kira-kira marah apa tersenyum? Kan hangat, hangat kan? Marah apa tersenyum? Tersenyum. Bisa kita praktek. Bisa kita praktek. Hasan ketawa Hasan. Kita. Kemudian Rasulullah SAW lihat bagaimana kalau orang yang paham Quran, orang yang mengerti Quran, orang yang hatinya Quran, orang yang dekat dengan Quran, orang yang paham dengan Quran, maka Rasul pun tenang dan tidak marah. Besoknya lagi subuh, buka pintu. Anak kamar. Besoknya lagi hangat. Suatu hari Rasul keluar, nggak hangat. Loh, kok nggak ada ini? Akhirnya Rasul bertanya pada sahabat, wahai sahabatku, Rasul tahu itu, yang naruh itu tahu, yang naruh kotoran itu tahu. Rasul lihat itu. Ketika Rasul tahu itu, Rasul tanya sama para sahabat, wahai para sahabatku, mana si fulan? Kemudian kata Rasul, ya Rasulullah, fulan sedang sakit. Sedang apa? Kemudian Rasulullah SAW datang ke rumah si fulan, datang, mengetok pintu, membuka. Assalamualaikum. Maaf, enggak assalamualaikum, karena ini orang Yahudi. Dibuka pintu, fulan, ente sakit? Iya, Muhammad, saya sakit. Ente kan yang ngasih anget-anget itu di pagi hari. Iya. Kira-kira kalau kamu ketemu sama orang yang lagi sakit, kamu bilang apa? Oh, mangena. Satu. Oh, rasain. Dua. Oh, mampus. Tiga. Terus enggak? Lihat Nabi Yuna wa Nabi Yukub. Ente ya. Ya Allah, ini saya datang jenguk ente. Mudah-mudahan ente cepat sembuh. Kata saya, itu orang kafir. Gak marah. Saya taruh berkali-kali berhari di sini, gak marah. Demi Allah,
Tidak ada satupun sahabatku menjengukku, namun engkau adalah musuh pertamaku dan engkau adalah orang yang pertama kali menjenguk. Allah. Kemudian, wahai Muhammad, anta Rasulullah. Langsung Kenapa? Karena akhlaknya Nabi, kata Aisyah, kana khuluquhu Qur'an. Kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi itu adalah Quran. Maka ketika ada seorang santri yang berdoa setelah sholat, yang membuat hati yang mendengar menjadi terenyuh, menjadi sedih, bukan karena sedih keburukan, namun sedih karena kebahagiaan. Apa? Ya Allah, tolonglah Engkau jaga mata kami, ya Allah. Mudahkanlah kami dalam menghafal kitab-Mu, ya Allah. Ya Allah, jagalah tangan ini, ya Arhamar Rahimin, dari menyentuh yang haram. Berikanlah kami kesabaran dalam belajar di pesantren ini, ya Allah. Berikanlah kami istiqamah, ya Allah. Berikanlah kami ilmu, ya Allah. Janganlah Engkau panggil kedua orang tua kami sebelum mereka melihat kami menjadi hafiz Al-Quran, ya Allah. Ustaz yang mendengar doa ini, subhanallah, yabki qalban wa laysa 'ainan. Al-qulubu yataraqqabu, al-qulubu yataraqqabu. Hati menjadi lembut dan hati menjadi mulia. Ada khuluq. Itulah. Allahumma ja'alil Qur'an al-azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhihaba humumina wa humumina. Ya Allah, jadikanlah Quran penyejuk hati kami, ya Allah. Wa nura sudurina, dan jadikanlah Al-Quran penerang hati kami, Allah. Wa dhahaba humumina wa humumina, dan jadikan Al-Quran menjadi penghilang dari rasa sedih dan juga gundah gulana. Jadi ketika kalian ini, subhanallah, kalian ini masuk dalam suhuf, nama-nama kalian ini semuanya, masuk dalam suhuf, masuk dalam catatan malaikat. Kata Allah, wahai malaikatku, tolong catat nama-nama santri Al-Hijaz dalam buku kalian. Malaikat punya buku catatan, catat nama. Kata malaikat, kenapa ya Allah? Mereka ini calon penghafal Quran, dekat dengan Quran, setiap hari baca Quran. Catat dulu namanya. Ini akan nanti kalau yang istiqomah masuk dalam keluargaku, yang enggak istiqomah keluarkan namanya. Tapi mereka ini calon-calon keluargaku. Nama kalian sudah jalan. Amin. Ustaz, gimana dengan pesantren lain? Tergantung. Kalau pesantren lain hubungan dengan Qurannya dekat, tercatat juga. Kalau pesantrennya nggak ada hubungan dengan Qurannya jauh, ya tidak tercatat. Ibaratnya ada calon santri, ada santri. Kalian ini santri apa calon santri? Santri. Sudah melewati ujian untuk bisa menjadi santri. Sama. Kita ini nama kita ini semua sudah masuk dalam lembar tulisan calon keluarga.
maka tinggal kita mempelajari Al-Quran dan juga menghafalkan Al-Quran. Di pesantren ini ada 4 taat. Taat. At-ta'u mufrad, jam'uha at-ta'at. At-ta'at al-arba'. Kalau dalam bahasa Jepangnya 4 T. Dalam bahasa Jepangnya apa? The first one itu bahasa Padang. The first one, yang pertama, T yang pertama apa? Tahsin. Apa namanya? Tahsin. Ini yang kelas 1. Ustaz setiap kali sudah Bismillahirrahmanirrahim. Sampai bosan saya Ustaz. Kata Hani, kata Rizky Ramadan yang punya kakak sih. Kata Sahih. Setiap hari kita Bismillahirrahmanirrahim. Apa namanya itu? Itu namanya tahsin. Tanya kakak kalau sekalian. Dulu kalian begitu nggak? Oh, as-su'al la yus'al. Ini pertanyaan nggak usah ditanya. Nomor 2, the second T is tahfidz. Apa namanya? Tahfidz. Proses proses menghafal ini itu tidak 6 tahun di pesantren. Proses menghafal ini itu tidak 10 tahun. Proses menghafal ini hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai apa? Kata Allah, wa'bud. Kata siapa? Kata Allah, wa'bud. Ada sudah sampai surat ini? Belum ada. Wa'bud. Untuk satu orang. Siapa? Wahai Muhammad, u'bud, sembah Rabbaka, Rabbmu. Ketika sudah ada kalimat Rabb, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ketika sudah ada kalimat Rabb, maka makna Rabbak, wa'bud Rabbaka, yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur, menjaga, itu namanya Rabb. Di Rabb itu menciptakan, memberi rezeki, menjaga, memelihara, membesarkan. Namanya apa? Rabb. Makanya kalau mau doa, depannya pakai Rabb. Cepat dicabul. Maka doa dalam Quran semua depannya Rabb. Rabbana atina. Pakai apa? Mau makan. Doa mau makan apa? Sesuai hadis Bismillah. Sesuai hadis Bismillah. Kalau lupa awalihi wa akhirih. Bukan doa mau makan. Doa minta anak yang sering sholat, yang sholatnya gampang. Rabbana Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Apa lagi? Rabbana srif 'anna al-bala. Banyak.
dalam Quran itu rata-rata depannya adalah dengan Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Wahai Muhammad, sembah Rabbmu sampai datang kematian. Berarti izan menghafal Quran bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bukan. Tapi menghafal Al-Quran sepanjang hidup. Sepanjang apa? Sepanjang hidup. Jangan sampai ada seperti seorang anak datang seorang syekh ke dalam rumah sakit. Ada anak yang sudah dipasang ICU. Tahu ini? Bukan masker, ICU. Sudah ada layar. Tidur. Tahu kan itu? Yang sering ada di sinetron. Kan sering nonton sinetron. Kamu nggak tahu sinetronnya? Tidur. Itu kalau udah harus malaikat maut. Jadi ketika ada itu, ya, apa yang dilakukan? Syekh, tolong anak saya. Kenapa anaknya? Apa yang dilakukan? Anaknya melakukan seperti itu. 5 games. Karena manusia ketika meninggal, apa yang sering dilakukan dalam hidupnya, mata alaih, dia akan mati seperti itu. Hidupnya diisi dengan games, ya mau ada games. Jangan kita. Orang tua menangis. Syekh tidak bisa apa. Kenapa Rasul bilang orang itu bagaimana hidupnya begitu matinya. Penceramah, berapa banyak penceramah mati ketika berceramah. Baik tidak? Subhanallah. Lagi ceramah Jumat meninggal. Pemain bola, main bola mati. Banyak tidak? Habis main bola mati. Banyak tidak? Habis itu bahkan ada lagi seorang syekh datang ke rumah sakit, datang ke unit gawat darurat UGD, masuk dia, kemudian melihat apa? Melihat sang anak muda mengatakan kepada ayah, wahai ayahku, mana lagunya, setel lagunya, terus mengatakan itu. Mengapa? Wahai anakku, la ilaha illallah, laisa la ilaha illallah, laisa la ilaha illallah. Mana lagunya, setel? Hidupnya isinya adalah. Tapi kalau isinya Quran, maka dia akan meninggal dalam Quran. Amin. Yang ketiga apa? Tafsir atau tadabbur. Apa? Tafsir atau tadabbur. Untuk bisa masuk dalam tadabbur itu minimal duduk di kelas 4. Jadi yang masih kelas 2, saya ini baca hal ataka haditsul ghasyiyah. Suaranya bagus. Kayak Fadil Panakota. Kayak Muhammad Ridwan. Kayak Roy Termotan. Kayak Akhwan. Masya Allah. Baca. Suara bagus.
YouTuber. YouTuber kontennya dakwah. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Nah, coba baca. Ada orang nanya. Nah, apa artinya hal ataka haditsul ghasyiyah? Nah, tahu. Naboto itu bahasa Jawa. Orang Jawa, orang Jawa, kamu nggak tahu bahasa Jawanya? Orangnya ini apa? Hah? Orang-orang. Sundanya apa? Kamu orang Sunda kan? Penyaho ya. Kamu orang mana? Hah? Bekasi. Siapa lagi? Siapa lagi? Syuklan orang mana? Perancis. Perapatan Ciamis. Tadi kok ke situ tadi kemana? Hal ataka haditsul ghasyiyah. Apa itu artinya? Abdi mah teu nyaho eta. Au naboto au. Kenapa nggak tahu? Karena belum belajar. Ada yang bilang, oh saya tahu. Kelas 2. Saya tahu. Apa itu? Hal apakah? Ataka? Nggak tahu. Hadis itu? Nggak tahu. Ghasyiyah apa lagi? Karena belum belajar. 4, 5 tafsir tadabbur. 6. Yang keempat tadriyun. Apa namanya? Tadriyun. Apa artinya? Dakwah. Menyampaikan dakwah. Jadi cukupkah Ustaz 2 tahun belajar tafsir Quran? Tidak cukup. Seumur hidupmu pun tidak cukup. Tapi minimal juz amma, tahu tafsirnya, tahu maknanya, tahu asbabun nuzulnya dan seterusnya. Jadi untuk jadi nanti kalau jadi manusia nggak akan bisa berakhlak dengan Quran sampai dia betul-betul paham makna Quran itu. Dia paham makna Quran, dia paham arti Quran, bagaimana Al-Quran memerintahkannya. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Satu, akhlak Quran, jangan angkat suara. Apalagi akhlak Quran. Kamu angkat tangan. Bener becik ternyata. Akhlak Quran yang kedua. Siapa yang tahu ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Apa maknanya Ustaz? Karena belum belajar. La yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Jangan caci maki orang lain, boleh jadi orang lain lebih baik dari kamu. Ayat Quran. Banyak lagi ayat tentang Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Tidak boleh berprasangka, Bu. Banyak, betul tidak? Ya bunayya la tusyrik inna syirka la dhulmun 'adzim. Ya bunayya aqimis shalah. Banyak tidak? Banyak ayat Qur'annya. Maka ketika kita sudah anak kelas 4 sudah belajar tadabbur, pertanyaan berikutnya, mata akunu muhsinan, mata akunu muttaqin.
mata akunu thayyiban, mata akunu musalliyan, mata akunu muzakkiyan, mata akunu qa'iman bil laili wan nahar. Itu pertanyaan berikutnya. Kapan saya menjadi orang bertakwa? Kapan saya menjadi orang baik? Kapan saya menjadi orang yang puasa Senin Kamis? Itu. Ketika keluar siap jadi pemimpin. Takbir. Di masa ini itu dipupuk. Kalian ini sedang dipupuk. Kalian ini ibarat tanaman. Pesantren sedang memupuk, kasih Quran, kasih ilmu, kasih semua dikasih, sampai babak. Sampai apa? Datang promosi. Ustaz, saya enggak betah. Enggak betah. Saya mau pulang. Ustaz, what is problem? Ente punya problem. Tidak bisa belajar masalah. Susah. Mampu saya ini. Hafal Quran pula. Itu pupuk. Itu pendidikan. Dipupuk kalian ini. Dikasih makan biaknya. Ngantuk pula. Datang mulut. Dipupuk biar mentalnya kuat, biar siap nanti ditaruh di tengah lautan, bikin pesantren tengah lautan. Gak bisa pemuda tidur datang promosi apa? Minta pulang, bukan datang bawa Quran, itu benar-benar. Ustaz, nih buku ajarin saya, itu baru jempol. Saat ini saya nggak paham ini matematika. Oh gampang, 2 tambah 1 3. Datang proposal dicoba, bukan yang nak ulang ini. Tak bisa saya ini. Sabar dikit nama. Paham ini paham? Arba taat. Apa nama? Udah nama-nama kita sudah tercatat sebagai calon keluarga Allah, maka catatan ini dijaga. Ayah saya bukan penghafal Quran, ibu saya bukan penghafal Quran, tidak apa-apa. Nanti orang-orang penghafal Quran dikasih kemuliaan oleh Allah, boleh ngangkat keluarganya masuk dalam surga walaupun ada dalam neraka. Dikasih kesempatan satu orang, andaikan satu orang menjadi keluarga Allah, bapaknya masuk neraka, anaknya masuk neraka, pamannya, kakek masuk neraka, dikasih sama Allah, ente itu ambil. Ente saya kasih kelebihan bisa memberi syafaat, pertolongan khusus untuk ahlul Quran. Subhanallah. Siap jadi ahlul Quran? Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.